Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasafria, NIM saya F2 Saya dari kelas B1 Farmasi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan kualitatif struktur aktivitas dan hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Baik, kali ini kita akan masuk pada hubungan kualitatif struktur aktivitas. Dalam hubungan struktur aktivitas memiliki beberapa faktor yang mendukung dan kurang mendukung, di mana kita akan masuk pada faktor yang mendukung struktur aktivitas. Untuk hubungan struktur aktivitas itu empiris, di mana dia bersifat insidental. Maksudnya insidental yakni diambil berdasarkan data percobaan yang tersedia. Kita masuk pada faktor yang kurang mendukung dalam suatu hubungan struktur aktivitas. Yang pertama, perbedaan pengukuran parameter fisika dan kimia dan aktivitas biologinya. Kedua, senyawa yang digunakan itu merupakan bentuk prodrug. Yang ketiga, aktivitas obat itu dipengaruhi oleh banyak dalam kondisi in vivo. Keempat, itu senyawa memiliki pusat atom asimetris. Kelima, senyawa yang memiliki aktivitas biologis yang mirip dengan senyawa lain, tetapi berbeda mekanisme kerjanya. Yang keenam, pengaruh bentuk sediaannya itu terhadap aktivitas. Yang ketujuh, obat bersifat multipoten. Yang kedelapan, perbedaan spesies. Kita masuk pada hubungan struktur aktivitas yang sebenarnya. Poin pertama yakni hubungan sifat fisika dan kimia dan aktivitas. Kemudian, hubungan struktur kimia dan aktivitas biologi obat dengan tempat aksi yang sama. Ketiga, hubungan struktur aktivitas tidak langsung. Keempat, hubungan struktur aktivitas untuk stereoisomer. Kita masuk pada hubungan sifat fisika dan kimia dan aktivitas. Poin pertama yakni perubahan struktur non-kritik itu tidak akan menyebabkan perubahan aktivitas secara in vitro. Kedua, pada penambahan gugus nonpolar untuk meningkatkan lipofilisitasnya ditoleransi selama tidak mengganggu interaksi obat dengan reseptor. Untuk contohnya yakni turunan p-alkylfenol, di mana aktivitasnya sebagai antibakteri yang maksimum pada jumlah atom C-nya itu sama dengan 5 sampai dengan 6 sebagai analog tiroksin. Untuk aktivitas antitiroidnya maksimum pada jumlah atom C-nya itu sama dengan 2. Kita masuk pada hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis obat pada tempat aksi yang sama. Dia memiliki 3 poin. Poin pertama, HSA berdasarkan interaksi gugus senyawa agonis pada tempat aksi yang sama, yakni biokatalis dengan senyawa mimetik dan tumpang tindih aktivitas mimetik dengan biokatalisnya. Kemudian poin kedua, HSA berdasarkan interaksi senyawa antagonis dan agonis pada tempat aksi yang sama, yakni struktur senyawa agonis dan antagonis itu kompetitif, kemudian struktur dan penghambat enzim. Poin ketiga, obat-obat segolongan aktivitas farmakologinya. Kita masuk pada hubungan struktur aktivitas tidak langsung, di mana HSA itu dapat terjadi pada senyawa-senyawa yang berbeda tempat aksinya. Kemudian ada bermacam-macam senyawa yang diperoleh dari rangkaian proses biosintesis dan biodegradasi. Kemudian senyawa umumnya itu memiliki struktur kimia yang berkaitan dengan obat aktif. Untuk contohnya yakni pada biosintesis katekolamin, kemudian prekursor dan produk akhir atau obat aktif, di mana semuanya ini merupakan turunan dari feniletilamin. Untuk feniletilamin ini merupakan senyawa yang dapat mempengaruhi sintesis katekolamin pada tahap-tahap yang berbeda dan masih memiliki HSA yang secara tidak langsung. Kita masuk pada hubungan struktur aktivitas untuk stereoisomer, di mana pada campuran resemi perbandingan aktivitas isomer-isomer kemungkinan itu akan berbeda spektrum aktivitasnya. Untuk hubungan antara perbandingan aktivitas pasangan stereoisomer dan aktivitas dari isomer yang lebih aktif dari pasangannya. Pada aktivitas campuran isomer optis dibandingkan dengan aktivitas satu isomer murni. Kita masuk pada hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Hubungan kuantitatif struktur aktivitas atau HKSA itu merupakan bagian penting rancangan obat dalam usaha untuk mendapatkan suatu obat baru dengan aktivitas yang lebih besar, di mana keselektifannya itu sangat tinggi. Untuk toksisitas atau efek samping itu sekecil mungkin dan kenyamanan itu diperoleh lebih besar. HKSA itu bertujuan untuk menghubungkan struktur molekul dengan aktivitas atau sifat biologi yang menggunakan metode statistik. Dalam HKSA memiliki metode yang digunakan, yakni ada 3 metode. Metode pertama, metode Hans,
Metode kedua yakni metode Free-Wilson. Metode ketiga yakni metode HKSA 3D. Kita masuk pada metode pertama yakni metode pada pendekatan HKSA Hans. Menurut Hans, pada tahun 1963, ia mengemukakan suatu konsep bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologisnya yakni log 1/C merupakan suatu turunan senyawa yang dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter-parameter sifat kimia fisika dari substituen, yaitu parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik. Untuk model pendekatan ini disebut pula sebagai model hubungan energi bebas linear atau pendekatan ekstratermodinamik. Baik, kita masuk pada metode pendekatan HKSA Free-Wilson. Menurut Free-Wilson tahun 1964, ia mengembangkan suatu konsep hubungan struktur dan aktivitas biologis obat yang dinamakan sebagai model de novo atau model matematik Free-Wilson. Metode Free-Wilson ini digunakan jika cara kerja obat itu tidak diketahui dan uji biologis obat itu lambat daripada sintesis senyawa turunannya, dan atau sifat-sifat kimia substituen itu tidak diketahui. Kita masuk pada keuntungan model Free-Wilson. Keuntungan penggunaan model Free-Wilson dibanding dengan model Hans yakni pengerjaannya itu sangat cepat, kemudian sangat sederhana dan murah, kemudian tidak memerlukan informasi tentang tetapan substituen seperti P, sigma, dan S. Kemudian dia ini lebih efektif terutama jika dilakukan dalam uji biologis karena uji biologis ini lebih lambat dibanding dengan sintesis senyawa turunan dan jika tidak terdapat tetapan substituen. Adapun kelemahan dari model Free-Wilson yakni metode ini tidak dapat digunakan untuk memperkirakan aktivitas yang di luar substituen yang digunakan dalam seperangkat data dengan cara ekstrapolasi, persamaan, regresi. Kemudian dalam salah satu pemanfaatan metode analisis ini yang bisa dilakukan adalah pengembangan senyawa antioksidan dan anti radikal. Kita masuk pada metode ketiga yakni metode HKSA 3D. Metode HKSA 3D ini menggunakan analisis perbandingan medan molekular atau COMFI, yakni Comparative Molecular Field Analysis. COMFA dikembangkan sebagai pendekatan lain yang memasukkan bentuk deskriptor dalam HKSA. Metode ini berusaha menyusun suatu hubungan antara aktivitas biologi dan sifat sterik dan atau elektrostatik dari suatu seri senyawa. Baik, kita masuk dalam parameter sifat fisika kimia dalam HKSA, yakni terdiri dari 3 parameter. Parameter yang pertama adalah parameter hidrofobik, parameter kedua adalah parameter elektronik, dan parameter ketiga adalah parameter sterik. Masuk pada parameter pertama yakni parameter hidrofobik. Parameter hidrofobik atau hidrofilik adalah sifat yang sangat penting dalam aplikasi biomedis. Sebagai contoh aplikasinya adalah yakni untuk memperkirakan distribusi obat dalam tubuh. Kita masuk pada parameter kedua yakni parameter elektronik. Parameter elektronik dalam penggunaan struktur elektronik yakni sebagai prediktor dalam studi HKSA cenderung disukai. Kenapa? Karena dapat ditentukan secara teoritik dan hasilnya pun diperoleh cukup memuaskan. Dalam hal ini, metode kimia kuantum dapat digunakan untuk meminimalkan energi potensial dalam struktur molekul, serta memperkirakan muatan atom, energi molekuler orbital, dan deskriptor elektronik lainnya yang dapat menunjang studi HKSA. Kita masuk pada parameter ketiga, yakni parameter sterik. Parameter sterik ini yang sering digunakan dalam penelitian adalah indeks topologi. Banyak ilmuwan yang sering menggunakan indeks topologi ini. Hal ini dikarenakan indeks topologi menawarkan cara yang mudah dalam pengukuran cabang molekul, bentuk, ukuran, siklisitas, simetri, sentrisitas, dan kompleksitas.